ini menunya hari ini untuk makan bergizi gratis. Terdiri atas nasinya seberat 150 gram, susunya 200 mg, sayurnya 75, daging teriyaki 60 gram, dan 2 potong. Jadi hari ini menu anak-anak chicken katsu, tahu kecap, ada seratnya sayur, puding dan buah semangka. Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Silakan makan. Kenapa? Kenapa tidak mau makan? Kenapa? Ya. Mau kasih Pak Mama. Kenapa mau kasih Pak Mama, nak? Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua nggak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gue tabok. Gue tabok, tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain-komplain gak enak, itu anak gue tabok. Makanya sampai sekarang, lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska. Sampai sekarang Aska kemanapun, kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Gak pernah komplain, enak gak enak, enak. Namanya siapa sayang? Krisna. Tadi Krisna makannya habis nggak? Habis. Coba boleh lihat isi traynya. Nah, wah kalau yang ini malah unik. Ayamnya tidak dihabiskan tapi sayurnya habis. Kenapa nih Krisna nggak ngabisin ayamnya malah? Soalnya rasanya aneh. Apanya yang keras? Iya. Ayamnya? Iya. Oke, tapi bumbunya enak? Enak. Oke, sayurnya enak? Enak. Kamu emang suka sayur? Iya. Oke. Kenapa? Keras dagingnya atau seperti apa? Karena kulitnya tuh sangat keras, jadi nggak nafsu makan. Hai, selamat malam, berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Udah lama kita nggak bercerita ya pemirsa. Hari ini saya mau berkomentar tentang program yang udah dijalankan pemerintah, yaitu program makan gratis. Jadi pemerintah atau presiden yang terpilih itu kemarin tuh buat janji di kampanyenya, jika mereka terpilih menjadi presiden, mereka akan membuat program makan gratis. Itu tuh tujuannya untuk memperbaiki gizi anak sekolah. Jadi yang diberikan itu program ini kepada anak SD, SMP dan juga SMA pemirsa. Dan per 1 Januari kemarin tuh udah dimulailah program ini pemirsa. Program makan gratis untuk anak sekolah ini juga salah satu program yang mengucurkan atau menggunakan biaya besar juga pemirsa ya. Oke. Nah, jadi beredarlah video-video tentang komentar-komentar ataupun reaction daripada murid-murid yang udah merasakan makan gratis pemirsa ya. Jadi ada banyak sebenarnya, kalau kalian tengok di awal video tadi ada yang itu sangat menghargai makanan ini, sampai-sampai dia nggak makan karena dia mau membawa ke rumah untuk diberikan kepada orang tuanya. Itu tuh mensyukuri. Even kamu buat nasi putih dengan ikan bilis saja pun dia akan mensyukuri. Karena apa? Karena dia tuh untuk makan aja susah. Tapi banyak juga anak sekolah tuh yang nggak mau makan. Kenapa nggak makan, Dek? Ayamnya nggak enak, keras, rasanya aneh lah, beginilah, begitulah dia pemirsa ya. Sebenarnya ini bukan masalah besar sih, nggak masalah besar. Kenapa? Kalau saya pribadi orang tua, saya juga kadang-kadang saya masak sedap-sedap. Time anak saya itu tak ada mood nak makan, pasti dia cakap tak sedap, tak nak makan. Ataupun dia cakap rasanya macam ni mak, rasanya macam tu. Biasa anak kecil, betul tak? Ianya jadi satu berita yang luar biasa karena adanya istilahnya itu kalau kata orang Malaysia pembangkang, ada pro dan kontra. Nah yang kontra kepada pemerintah ini akan selalu membesarkan hal-hal sepele atau masalah-masalah kecil, betul tak? Tapi bagi saya pribadi, kalau saya baca komentar-komentar orang Indonesia tuh tentang makan gratis ini, orang Indonesia adalah saya rasa manusia yang paling tidak bersyukur. Ya, terserah ada yang setuju atau nggak setuju, walaupun nggak keseluruhannya. Saya bilang rakyat Indonesia ya karena memang bukan 1-2 orang, jadi kita bilang aja rakyat Indonesia walaupun bukan keseluruhannya, gitu kan? Nggak keseluruhannya, tapi dari kolom komentar saya bilang orang Indonesia itu memang manusia yang paling tidak tahu diri dan tidak bersyukur.
Malahan ada saya tengok satu video TKW yang katanya tuh pemerintah udah memberikan makan gratis. Aku bilang ditolak aja, gaji mamakmu di Taiwan nak kerja sekitar 90 ke 60 juta, katanya malu emang nggak boleh ngasih makan. Ya kalau mindset seperti ini ya susah, ya kan. Kalau kamu kaya ngapain juga bertahun-tahun jadi TKW di negara orang, tak malu ke serendah-rendahnya pekerja asing yang pergi, serendah-rendahnya warga negara Indonesia yang pergi ke luar negara untuk bekerja, itu yang paling rendah adalah TKW. Karena apa? Karena tuh pendidikan nggak penting di sana. Tapi kalau kamu misalnya jadi TKI kerja kilang, ada standar pendidikan minimalmu. Kalau dulu minimal SMP, kalau sekarang minimal SMA. Tapi kalau TKW yang artinya kamu itu hanya jadi pembantu, ya kan? Kamu nggak perlu tamat apapun, ya kan? Yang penting kamu paham bahasa, oke, kamu pergi gitu. Jadi kalau saya bilang seperti ini mungkin ada yang tersinggung, ya kan? Tapi memang pada dasarnya sampai kemarin ada yang bilang tolong TKW atau pembantu jangan disalurkan lagi dari Indonesia. Kenapa? Karena ketika ada pembantu dari Indonesia ini yang pergi keluar negara Indonesia itu dianggap rendahan. Karena yang kita kirim adalah pembantu yang istilahnya tidak memiliki pendidikan tinggi gitu. Karena memang serendah-rendahnya ya memang paling rendah ya TKW, walaupun ada juga seorang yang berpendidikan tinggi ya. Tapi biasanya yang berpendidikan tinggi mereka akan ngambil kerja yang memang membutuhkan otak dan tenaga saja pemirsa. Tapi jangan tersinggung, kalian saya bilang bukan semua ya. Oke lah. Kembali ke topik utama, ya kan. Sedangkan TKW aja bisa berbicara seperti itu, apalagi orang yang ada sedikit. Ada sedikit ini yang susah. Nggak kaya nggak miskin, tapi dia tuh mungkin OKB orang kaya baru gitu, nggak tahu kita pemirsa, jadi nggak terlalu mensyukuri. Kebetulan memang makan gratis ini belum sampai di sekolah anak saya pemirsa ya, tapi bersyukurlah kalian, ya kan. Memang serba salah jadi pemerintah ini, ya kan. Kalau misalkan dia udah janjikan makan gratis dia nggak buat, pasti dibilang ingkar janji, penipu. Kalau dia udah buat, daripada makan gratis lebih baik sekolah gratis, lebih baik itu gratis, lebih baik ini gratis. Jadi ya berbicara itu memang senang, apalagi kalau hanya berbicara di belakang. Coba Anda melakukan, saya rasa nggak sanggup. Betul tak pemirsa? Jadi ketika ada tuh yang membilang tuh kurang bersyukur, malah nggak terima. Waktu saya kuliah dulu pemirsa, kebetulan kalau kuliah prodi kesehatan ini, D3 kebidanan dan D3 keperawatan kan kita itu tinggal di asrama pemirsa. Kami bayar, ini tuh tahun 2010, kami bayar uang asrama tuh kalau saya nggak silap 500.000 satu bulan pemirsa. Saya pun lupa, pokoknya begitulah, ratusan ribu satu bulan. Kita makan 3 kali sehari pemirsa. Kalau pagi tuh pasti cuman rebus sayur putih atau rebus kubis, terus pakai sambal ikan bilis ataupun telur dadar gitu, ataupun kadang-kadang cuma rebusan doang gitu. Ayam makan tuh, satu ekor ayam tuh kayaknya dipotong 32 deh, kecil-kecil banget, ya kan. Itu dapat setiap hari Jumat sekali pemirsa. Selebihnya ya kita makan kayak tempe bacem aja, atau kayak nasi goreng nggak ada apa-apanya, cuma nasi digoreng pakai kecap saja. Ya disyukuri dong, ini yang bayar 500.000 satu bulan aja dapatnya segitu. Kamu yang bayar, yang nggak bayar apa-apa gratis kok banyak komplain. Tolong anaknya itu dari kecil diajari cara mensyukuri hidup, ya kan. Udah napas pun gratis itu syukuri, itu dulu disyukuri. Kalau disuruh Tuhan bayar 1 kali napas macam mana? Syukuri dulu semua hidup, betul tak pemirsa? Kalau kalian bilang, nggak bisa, itu kita dari pajak, tanya hati sendiri, berapa Anda bayar pajak untuk Indonesia? Sedangkan saya tengok surveinya, bukan semua orang Indonesia ini tuh taat pajak. Yang diwajibkan bayar pajak itu sekitar 61 orang aja yang bayar, 49-nya tuh enggak, ya kan? Kebanyakan juga sekarang tengoklah kendaraan, kebanyakan nggak dibayar pajaknya, betul tak? Bersyukurlah pemirsa, jangan jadi orang yang tidak tahu diri. Ya, sedap kita sedap makan, tapi banyak komplain. Aduh, udah dibagi gratis pun, kalau nanti tak dibagi komplain pula, udah dibagi pun komplain pula. Ibaratnya itu udah macam makan buah si malakama presiden kita. Kalau dimakan mati emak, tak dimakan mati bapak. Begitulah dia. Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya.